Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga kepada saudara semanusia, khususnya ini kepada para alim ulama, kepada para cerdik cendekia yang saya muliakan. Pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan sebuah kelembagaan yang menyangkut pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu menurut penelitian dari Dr. Nurholis Majid, Allah yarham, itu pendidikan asli Nusantara, di mana ada murid di situ sebagai cantrik dan ada guru di situ sebagai pengasuh dalam keseharian dari urusan lahir hingga ke batin. Tentu kaitan ini bisa kita saksikan ya, artefak peradaban ini melalui pondok pesantren, sehingga ada kiai di situ dan ada santri di situ dengan satu tindakan yang sangat-sangat indah dalam menata keilmuan, menata akhlak dalam diri para santri. Kalau cantrik berubah menjadi santri, kalau sanggar berubah menjadi langgar. Dan ini tentu berkaitan juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada, sebagaimana keadaan pandemi sekarang ini, di mana orang dilanda ketakutan untuk bergerombol, ketakutan untuk berkumpul. Tetapi di situ tidak boleh hanya ketakutan. Tentu anak-anak didik bangsa ini harus ada pola lain di tengah semacam macet ya, kalau saya bilang pendidikan yang off sekarang ini melalui medsos. Betapa ribetnya keluarga yang mengatasi, di satu sisi harus mengatasi kebutuhan dan sisi lain mengatasi ketidakmampuan anak-anak untuk menggunakan alat-alat seperti itu. Memang ada yang bisa, tetapi ternyata banyak yang belum bisa, sehingga orang tua menjadi tambah-tambah beban, tambah-tambah pekerjaan untuk mengurusi hal ini. Jadi orang tua sekarang pada satu sisi dia harus mencari kebutuhan untuk kelangsungan hidup, dan sisi lain ternyata harus menjadi guru. Padahal sudah ada guru yang dibayar oleh negara, oleh sebuah semacam ormas untuk menggelontorkan keilmuan. Di tengah pola keadaan seperti ini, maka pesantren akan menjadi solusi dari dinamika yang seperti itu. Jadi pesantren yang ada ini, saya lihat ada datanya sebanyak 30.000 se-Indonesia. Kemudian santri yang mungkin di sana ada ya 20 juta orang nyantri di asrama. Tentu ada pola lain yang ingin saya sampaikan melalui keberadaan pondok pesantren ini, yakni pondok pesantren ngelaju. Ngelaju itu artinya dia tidak harus berasrama seperti pondok pesantren yang pada umumnya, tetapi santri-santrinya itu berasal dari tengah masyarakat, sehingga mereka bisa pulang balik dari rumah itu sebagai asramanya dan kumpul pada satu titik yang disebut pondok pesantren ngelaju ini sebagai sentra kurikulumnya.
Dan ini saya mulai di wilayah Cepu, jadi Pondok Pesantren Ngelaju Cepu. Namun pola ini nanti akan saya buka di mana-mana selagi ada kiainya dan ada semacam santrinya yang kelompok di situ, berjamaah di situ, entah itu masjid, entah itu langgar, yang penting digelar pengajian sebagaimana ala pesantren yang klasikal atau yang berasrama. Jadi sama dari sisi kurikulum, tetapi beda dari sisi kamar. Kalau ada di asrama itu diatur oleh semacam manajemen asrama, tapi kalau di rumah ini membutuhkan disiplin diri. Ya, secara kasarnya saya ingin menggelontorkan program memesantrenkan masyarakat dan memasyarakatkan pesantren. Nah, di situ nanti ada kajian-kajian yang terjadwal, ada kegiatan-kegiatan yang digelar, sehingga masyarakat di pola sekarang yang pandemi dengan stay home, dengan tragedi yang mengalami sindrom kesepian ini bisa diatasi di wilayah masing-masing. Dan itulah yang saya sebut pesantren ngelaju. Kalau boleh disebut juga pesantren kalong. Ya, itu istilah dulu di mana orang tidak harus asrama, tetapi sowan ke kiai tertentu untuk ngaji kitab sebagaimana program yang ada di pesantren. Nah, ini santri kalong. Kalau istilah saya, program ini disebut Pondok Pesantren Ngelaju. Ya. Saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, juga semanusia, kita tidak boleh putus harapan di tengah macetnya banyak hal di dunia ini. Masih saja ada hal yang kita harapkan. Jangan masuk ke dusun putus asa, masih saja tersedia harapan. Jangan masuk ke kegelapan, karena cahaya tersedia. Dan inilah Pondok Pesantren Ngelaju di Cepu ini nanti bisa melalui virtual, ya, pengajian langsung ya, dengan jadwal yang sesuai, dan ada lagi melalui live streaming Facebook Pondok Pesantren Ngelaju, kemudian melalui Instagram, melalui Twitter untuk menyampaikan pesan-pesan para ulama, dan juga melalui YouTube, ya, yang akan bisa live streaming melalui YouTube, dan nanti akan bisa disaksikan dari para peserta ya yang ikut program di pesantren Ngelaju. Nah, inilah sekilas info yang akan kita sampaikan, yang akan kita gelar, dan nanti sekilas pandang akan bisa dilihat lokasinya di sini. Adapun kalau ada yang mau nginep di sini karena hal-hal tertentu, boleh. Di sini juga disediakan asrama dengan tentu yang sederhana, karena pola pesantren itu pola hidup yang sederhana tapi dengan cita-cita yang luhur dan mulia. Sesuatu tergapai bukan karena fasilitas, tetapi disiplin diri dalam kaitan menggapai cahaya atau menggapai ilmu. Dan inilah sekilas saja yang saya sampaikan, dan nanti akan disaksikan mulai dari pintu gerbang masuk sampai ada markas sholawatnya itu yang akan saya jadikan studio untuk menyiarkan acara-acara atau jadwal-jadwal di pesantren Ngelaju ini. Dan juga ada asrama, ada juga cakruan dan lain sebagainya. Di sini juga akan dilatih masak sendiri, tidak harus dimasakkan, sehingga di sini nanti ada dapur umum untuk sekali selapanan akan digelar di sini dengan jamaah yang unik, namanya jamaah tewel, karena nanti selesai acara kita makan bersama. Lauk tidak usah daging, cukup tewel dan kerupuk ya kerupuk tayamum gitu, kerupuk goreng wedi itu. Tetapi yang dibangun adalah kebersamaan dan persaudaraan tanpa melanggar protokoler sementara ini yang ada ini. Jangan takut, ayo terus bergerak di wilayah masing-masing. Kalau toh model pengajian akbar yang seperti itu sekarang sudah macet, nah, dan jangan bermimpi lagi terulang, maka
kita harus bergerak ke ranah masing-masing lokal membentuk selapanan. Jadi pesantren Ngelajo ini akan membuka selapanan di wilayah Cepu ke barat sampai Blora sampai Kunduran sana. Jadi nanti ada tim Mauidhoh Hasanah yang menyapa ke musola, ke langgar atau ke titik tertentu dengan selapanan. Dan di situ nanti kita akan rajut tali-tali persaudaraan dan kebersamaan. Kami kira cukup itu dulu untuk membuka YouTube pesantren Ngelajo ini. Silakan like, komen, share, dan subscribe ke Kiai ke pesantren Ngelajo ini. Dan juga jangan lupa saya juga punya YouTube ini. Silakan like, komen, share Kiai Budi Channel yang hanya meliput mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung itu di negeri kita Indonesia. Ya, tentu dengan semangat, suatu tindakan yang ajib, jempol, dan saya doakan ini Allahumma sugih waras, sugih dunya, sugih sedulur, sugih selamat, juga sugih ngilmu, dan I love you. I love you full, dan tentu puncak ajaran Islam itu adalah cinta. Ya, terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.